Halo agan-agan semua, balik lagi nih sama Mimin di channel ini. Wow, Mimin excited banget mau lanjutin alur-alur cerita yang dulu Mimin gak sempet lanjutin. Nah, sekarang Mimin udah punya kesempatan lagi buat ngebawain alur cerita buat kalian. Ya, semoga kalian suka lah dengan cara Mimin ngebawain alur cerita yang sekarang. Nah, sebelum lanjut ke videonya, Mimin saranin buat kalian klik tombol subscribe yang di bawah sekarang dan like-nya juga agar Mimin tambah semangat buat konten kedepannya. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita bakal lanjut ke alur ceritanya. Diceritakan di dunia ini ada yang namanya Raider dan juga Monster. Dan Raider adalah sekumpulan orang-orang yang berburu Shadow Cultures, menjarah harta, melindungi umat manusia, dan target iri hati. Itu adalah pekerjaan yang menginspirasi semua orang dan dianggap sebagai pahlawan. Namun, apa kalian tahu? Jantung Raider akan berdetak sangat cepat sebelum mereka menemui ajalnya di dalam dungeon. Scan pun berpindah kepada MC kita nih, Jaehyun, yang sedang mengamuk kepada temannya. Woi, apa kau gila ya menyuruhku mati dengan cara menjadi tameng hidup untuk raid di dungeon level tinggi? Dan temannya yang berada di hadapannya ini bernama Womin, yang bekerja di agensi Raider dan pekerjaannya itu memberi pekerjaan kepada Raider yang tidak terkait oleh guild manapun. Dan ia pun menjelaskannya, bukan begitu, tapi katanya kan kau butuh uang secepatnya. Iya, tapi nggak gitu juga sih, memangnya nggak ada pekerjaan lain ya? Padahal anak-anak yang ranknya lebih rendah dariku bisa mendapatkan pekerjaan mereka dengan mudah. Dan Womin menjelaskan lagi, ya kau tahulah sendiri, bahkan dengan rank yang lebih tinggi pun ada beberapa tempat yang membutuhkan Raider kelas warrior. Dan akhir-akhir ini para mage lebih dibutuhkan daripada warrior, karena warrior relatif lebih lamban dan memiliki kesempatan untuk terluka lebih tinggi dibandingkan dengan mage yang bisa berburu monster dengan aman dari jarak jauh. Iya, aku paham semua itu. Padahal 10 tahun lalu enggak begini. Sial, seharusnya aku memilih magician waktu itu. Padahal 11 tahun yang lalu saat aku kelas 3 SMP. Aku mendapatkan skor aptitude yang lumayan dan berakhir diterima di Akademi Myles yang berspesialisasi untuk pelatihan Raider. Dan saat itu magic aptitudeku pada magician itu 97% dan Seo Ina yang sekarang menjadi magician terhebat cuma memiliki aptitude 92%. Singkatnya, aku telah melampaui seluruh Raider di dunia ini. Dan di sisi lain, aku cuma memiliki skor combat aptitude 34%. Ya, pada akhirnya aku tetap memilih combat sih. Bukannya aku punya alasan yang besar untuk memilih ini. Namun saat itu, magician memiliki reputasi yang sangat buruk. Mereka nggak bisa kill monster tanpa bantuan dari warrior. Dan mereka digunakan sebagai alat pemberi buff semata. Dan sekarang, user combat malah dipandang sebelah mata. Aduh, sedangkan user magician malah diagung-agungkan. Dan singkat cerita, Jaehyun pun menyetujui usulan yang diberikan Womin untuk mengikuti raidnya sebagai tameng hidup. Dan sebelum mereka berpisah, Womin mengatakan bahwa ia akan menemuinya besok di dungeon. Keesokan harinya saat Jaehyun berada di depan pintu dungeon, Womin bajingan. Katanya ia ingin menemuiku, namun batang hidungnya pun enggak kelihatan sama sekali. Dan tiba-tiba ada yang menyapa Jaehyun. Wow, Min Jaehyun, kau juga di sini ya? Ya, mendengar hal itu, Jaehyun mengatakan, wow, kita bertemu lagi ya Myungho. Setelah mereka berbincang-bincang tipis, mereka pun memasuki dungeonnya. Di dalam dungeon yang dipenuhi undead yang mengerikan, Jaehyun dan Myungho juga menjadi perisai hidup untuk guild Meteor. Guild Magician yang belakangan ini namanya terus diperbincangkan. Dan beberapa saat kemudian saat seluruh Raider sedang istirahat, Jaehyun ingin melihat status sistemnya dan melihat dropan apa yang ia dapat. Tapi tiba-tiba kepalanya menjadi pusing. Ia bertanya-tanya, ada apa ini? Dan tak lama kemudian ia mendapat pesan dari sistem bahwa sistem Aesir telah mati dan gagal memuat ulang.
Di saat dalam kebingungan dengan apa yang terjadi, Jaehyun mendengar suara yang menyuruhnya untuk mengikuti cahaya. Melihat ada yang aneh pada Jaehyun, Myung-ho bertanya, apa Jaehyun baik-baik saja? Saat Jaehyun menoleh, ia melihat di sekelilingnya sudah dipenuhi oleh cahaya yang berbentuk bulat. Ia mengatakan pada Myung-ho bahwa ia baik-baik saja dan ia ingin berjalan-jalan sedikit. Dan sembari ia mengikuti cahaya itu, ia memeriksa lagi sistemnya yang masih error. Suara yang ia dengar barusan mungkin ada kaitannya dengan sistem yang rusak saat ini. Kita sedikit dijelaskan nih di sini tentang asal-usul sistem Aesir yang merujuk pada dewa Asgardian seperti Odin dan Thor. Berteori bahwa nama sistem tersebut berasal dari Aesir. Ini adalah benteng terakhir umat manusia setelah didorong di ambang kepunahan dan 20 tahun yang lalu disebut sebagai bencana di tengah Samudra Pasifik. Menemukan pohon raksasa yang tingginya yang nggak dapat diukur ataupun dicapai. Tiba-tiba tumbuh di suatu pagi dan tumbuh menutupi langit hanya dalam 9 hari. Sebagian orang menyebutnya sebagai kepunahan umat manusia dan beberapa orang lagi menyebutnya sebagai berkah, dan nama asli pohon ini adalah Yggdrasil, pohon dunia yang muncul dalam mitologi. Dan pada hari ke-9 setelah pohon itu tumbuh, tragedi dimulai di seluruh penjuru dunia. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebut sebagai monster mulai bermunculan. Setengah dari umat manusia mati karena terbunuh oleh monster itu, dan setengahnya lagi mati karena kelaparan dan terkena wabah penyakit. Pada saat semua orang berkubang dalam keputusasaan, muncullah sosok pahlawan, harapan kecil umat manusia. Lahir kebangkitan pertama, seorang yang memegang otoritas para dewa muncul, dan di antara mereka ada yang berburu monster dan sekarang disebut Raider. Sistem Aesir adalah senjata terkuat yang digunakan oleh pahlawan. Tetapi kalau ada yang diubah dalam sistem Aesir ini, sulit untuk melihatnya sesuatu secara positif. Dan tibalah Jaehyun di depan pintu gerbang yang ditujukan oleh cahaya tadi. Dalam hati MC, ia mengatakan, mungkinkah gerbang harta karun? Ya, gerbang harta karun adalah ruang tersembunyi yang sangat jarang muncul di dalam dungeon tingkat tinggi. Mereka biasanya mengandung item khusus atau item langka. Dikatakan bahwa barang-barang dari gerbang harta karun akan paling buruk dijual ratusan ribu dolar. Wow, jika sesuatu kelas atau lebih tinggi muncul di sini, aku bisa segera berhenti dari kehidupan yang menyebalkan ini. Tolong, jika ada dewa di luar sana, tolong biarkan itu menjadi peralatan kelas A atau lebih tinggi, kata si Jaehyun sembari membuka gerbangnya. Dan ia pun berada dalam gerbang. Ia terperangah melihat pilar-pilar yang berada di depannya dan cahaya yang begitu terang. Wow, untuk berpikir ada ruangan seperti ini di dalam dungeon. Pembicaraan di TV bukan hanya legenda belaka ya. Dan si MC pun melihat suatu item yang berada di depannya sangat bercahaya. Ia mengatakan nggak peduli bagaimanapun ia melihatnya, itu pasti adalah item. Kalau begitu, haruskah aku memeriksa item menakjubkan apa yang tersembunyi di sini? Jaehyun pun berjalan sembari memegang item tersebut, dan pemberitahuan sistem muncul. Pemulihan sebagian fungsi sistem telah berhasil. Item peralatan baru telah diperoleh. Apakah ia ingin menilai item yang ia peroleh? Kata si sistem. Ya, sesuatu berkembang dengan secara cepat ya. Dan sistem diaktifkan kembali pada waktu yang tepat. Bukankah mereka mengatakan bahwa sesuatu yang baik datang dalam gelombang? Saat ia memegangnya dan melihatnya, item itu bernama Odin's Lost Eye dan memiliki rank magic. Wow, rank magic. Dan tiba-tiba cahaya yang terang muncul membuat mata si MC sangat kesilauan. Dan setelah ia melihat lagi, ia mendapatkan active skill dan yang bernama Universal Observation. Haruskah aku setidaknya mencobanya?
Ya kapan sih aku bisa menyentuh item rank mythic lainnya? Aku harus mencobanya setidaknya sekali sebelum aku menjualnya. Rank mythic yang sangat sulit didapatkan. Aku nggak punya alasan untuk memakai ini. Jika aku menjualnya di pasar gelap, itu akan bernilai ratusan juta dolar. Bahkan jika aku telah memperoleh item bagus, aku nggak ingin terus merampok dangernya. Di sisi lain, teman si Jaehyun tadi, ia menjelaskan kepada sang pemimpin raid bahwa si Jaehyun akan kembali segera. Sepertinya ia memeriksa sesuatu. Tolong tunggulah sebentar. Ia mengatakan itu kepada pemimpin raid dan tiba-tiba Jaehyun pun keluar. Hei Jaehyun, cepatlah datang. Kita akan segera berangkat dan mulai penyerbuannya lagi. Dan Jaehyun meminta maaf kepada pemimpin raidnya karena ia sudah terlambat. Untuk sesaat aku hampir melupakannya. Ini adalah dungeon. Karena yang terjadi di sini nggak akan diekspos ke dunia luar. Ini adalah tempat tanpa hukum, menyebarkan pengetahuan bahwa aku memperoleh item bagus di sini hanya meminta untuk dibunuh. Nggak akan terlambat untuk menunggu dan menjual item setelah serangan dungeon seperti yang direncanakan. Saat ini lebih baik aku merahasiakannya dan menghindari kecurigaan dari mereka. Dan tiba-tiba dinding dungeon retak menimbulkan kepanikan dan runtuh menimpa mereka. Wow, apa yang terjadi? Kata si Jaehyun. Tiba-tiba ada asap beracun. Para anggota guild tingkat atas magician pun terkena efek racun itu. Si Jaehyun yang melihat itu mulai buru-buru menahan nafasnya. Ini kabut beracun. Jika aku menghirup ini terlalu lama, aku akan die. Aku harus pergi dari sini. Dan teman dari Jaehyun pun mengatakan, Tuan Jaehyun, kau nggak apa kan? Sepertinya kita harus keluar dari sini secepatnya. Kabut ini sepertinya berbahaya. Semuanya kita harus. Tiba-tiba teman si Jaehyun pun langsung tertusuk pedang. Wow, apa-apaan ini? Myunggo, apa kau enggak apa-apa? Dan tiba-tiba MC pun merasakan perasaan yang sangat mengerikan dalam pikirannya. Ia mengatakan ia harus lari secepat mungkin tanpa melihat ke belakang lagi. Ia terengah-engah suara ledakan yang tiba-tiba itu dan kabut beracunnya. Semua itu menyebar ke seluruh dungeon dan orang-orang yang dibunuh. Jika bukan tindakan monster, ini pasti tindakan pembunuhan kayak kontrak dungeon. Dan dipikir lagi, aku memiliki item rank mythic di sini yang baru aja aku dapatkan. Apa menurutmu aku akan mati seperti ini? Tunggu, dia datang. Dan Jaehyun diserang dari belakang dan ia pun berhasil menghindarinya. Ia mengatakan dalam hatinya, jika aku terlambat sedetik saja untuk menghindar, aku pasti akan mati. Dan tiba-tiba ada suara yang sangat familiar di pikirannya yang mengatakan bahwa aku tahu kau akan selamat. Hyung Jung Womin, sudah ku bilang kan bahwa aku akan mengunjungimu nanti. Sembari ia mengeluarkan spillnya untuk membunuh si Jaehyun. Kenapa? Dungeon Assassin sepertinya nama yang digunakan untuk merajuk pada mereka yang menyalahgunakan dungeon tertutup dan melakukan pembunuhan di dalam dungeon sesuai dengan keadaan. Serangan mendadak pada guild Meteor kali ini dilakukan di bawah titik buta seperti itu. Sialan, bisakah aku mengalahkannya? Kata si Jaehyun. Enggak mungkin. Womin adalah penyihir rank A dan dia adalah salah satu jenius yang menyusun 2% teratas negara ini. Dan di sisi lain aku hanyalah rank D. Aku nggak terlalu terampil, aku juga nggak lemah, aku hanya rata-rata. Ditambah lagi aku bukanlah tujuannya sejak awal. Aku harus menutup mulutku. Dengan sistem Aesir mati saat ini, nggak ada jaminan aku bisa lolos.
Itu nggak adil, tapi nggak ada cara lain. Dan si Jaehyun pun mencoba bicara kepada Womin. Hey Jeong Womin, aku akan berpura-pura seolah-olah nggak ada yang terjadi hari ini. Jadi Hyung, tahukah kamu? Sembari memotong omongan si Jaehyun, Womin sembari menyerang si Jaehyun. Target Daejeon hari ini bukan hanya Guild Meteor. Dan ia pun kembali lagi menyerang si Jaehyun. Sialan, aku harus keluar dari situasi ini bagaimanapun caranya. Kenapa dia mengejarku? Kenapa ia mengejarku? Aku hanya raider rank D semata. Apakah aku telah melakukan kesalahan kepada seseorang? Apa ada seseorang yang menginginkan kematianku? Berpikirlah, siapa yang menginginkan kematianku? Siapa yang akan tiba-tiba ia teringat seseorang? Dan seseorang itu adalah ayahnya sendiri. Dan ia pun berhenti dari pelariannya dan mengatakan, apakah itu ayahku? Sesaat setelah mendengar itu, Womin berhenti sejenak dan tertawa. Wow, masa kamu benar-benar pintar ya? Itu sebabnya aku menyukaimu. Dan izinkan aku menanyakan satu hal lagi, kata si Jaehyun. 5 tahun yang lalu di musim dingin, apakah orang itu juga menugaskan sesuatu seperti itu saat itu? Kamu benar-benar luar biasa Hyung, kata Womin sesaat mendengar si Jaehyun mengatakan itu. Aku benar-benar nggak mengerti. Sang ayah membunuh istrinya dan saat ini membunuh putranya. Dan si Womin menyerang lagi si Jaehyun, namun Jaehyun berhasil menghindarinya. Itu membingungkan, bukankah kau juga berpikir seperti itu? Ya, itulah yang terjadi. Sama tinggal Jaehyun, kata si Womin. Jaehyun yang dari tadi terdiam setelah mendengar perkataan si Womin. Dia tiba-tiba mengaktifkan skillnya dan menggunakan item rank mythic yang ia dapat. Wow, apakah kamu punya sesuatu untuk tiba-tiba? Womin melihat si Jaehyun yang memiliki mana yang sangat tinggi di sekitarnya. Sihir apa ini? Mananya sangat kuat dan semakin kuat dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi padanya sekarang? Sesuatu terasa aneh. Aku memiliki perasaan yang aneh dalam tubuhku. Aku harus mengakhiri ini dengan sangat cepat, kata si Womin. Permainan kita berakhir di sini. Tolong matilah kali ini. Dan Womin pun melayangkan lightning change-nya ke Jaehyun. Sesaat serangan itu hendak menyerang si Jaehyun. Jaehyun pun mengaktifkan skillnya dan serangan itu pun ternetralkan. Item Odin Lost telah dipakai. Item telah terkait ke pengguna. Ya, aku tahu aku nggak bisa menjualmu lagi. Dan ada kartu kosong yang bisa digunakan, kata si sistem. Itu enggak mungkin. Bagaimana sihirku bisa netral dan menghilang? Dan kata si Jaehyun pun mengatakan, Jeo Womin, aku akan membunuhmu sesakit mungkin. Dan ia pun menyalain skill aktif lightning chain-nya. Oh, tidak. Bagaimana kau bisa menggunakan lightning chain-ku? Dan aku menguasai itu butuh beberapa tahun untuk mempelajari sihirnya. Jadi bagaimana warrior rank D bisa menggunakannya? Dan dengan wajah kesal dan penuh keringat, aku nggak tahu bagaimana kamu dapat menggunakan mantra tingkat tinggi seperti itu, kata Womin kepada Jaehyun. Tapi apakah kamu pikir bisa menang melawanku hanya dengan itu? Ya, aku nggak tahu, kata Jaehyun. Tapi kita akan mencari tahu sembari ia melancarkan serangannya kepada si Womin. Serangan demi serangan pun dilancarkan. Womin berhasil menghindarinya dan menangkisnya. Namun ia sangat kesulitan. Dan sesaat ia menyerang balik, sihir itu dinetralkan lagi oleh skill Universal Observation yang telah dimiliki MC. Womin pun mengatakan, sial. Saat si Jaehyun menyerang balik, si Womin
menggunakan skill seperti Tameng. Namun dengan skill Universal Observation Jaehyun, skill dari si Womin pun telah dinetralkan dan rantainya berhasil menembus badan si Womin. Tunggu, aku nggak akan bisa menghindarinya. Dan itulah akhir hidup si Womin. Tolong, jangan bunuh aku. Itulah kata-kata terakhir dari Womin sebelum sesaat si MC membunuhnya lagi. Ya, Jaehyun mengatakan lagi bahwa apakah semuanya sudah berakhir dan ia pun tumbang. Aku baru saja mendapat item mythic, namun aku akan mati sia-sia seperti ini. Nggak heran keberuntunganku bagus. Nampaknya hari ini hari kematianku ya. Ya mati, kata yang menakutkan yang harus ku tatap berkali-kali sementara aku bekerja sebagai seorang rider. Namun sekarang aku menghadapinya secara nyata. Dingin sekali sesaat sebelum ia menutup matanya. Tiba-tiba sistem muncul lagi dan mengatakan bahwa sistem operasi baru telah diunduh. Apakah ia ingin menjalankannya? Setelah sistem operasi baru dijalankan, waktu akan mundur ke periode yang paling diinginkan pengguna. Wow, regresi, kata si MC. Kamu akan menyelamatkanku ya? Variabel lain telah datang kepadaku. Aku nggak tahu apakah itu akan menjadi kebahagiaan atau tragedi di ujung jalan. Baiklah, nggak apa-apa. Jalankan, kata si MC. Tapi jika ini adalah satu-satunya keputusasaan yang bisa aku buat sekarang, maka nggak ada pilihan lain. Dan sistem operasi baru, sistem Nornir, telah dijalankan. Dan sistem muncul kembali. Mulai sekarang, kamu adalah musuh dari Ysir, sistem yang tinggi dan perkasa. Skill pasif yang diwarisi oleh para dewa telah diperoleh. Skill pasif mata dewa mutlak telah diperoleh. Dan para dewa yang melawan Ysir telah mengawasinya. Tiba-tiba MC terbangun dari tidurnya dan ia melihat sekelilingnya. Tunggu, apa yang sedang terjadi? Ia melihat tangannya kembali dan muncul sebuah status yang mengatakan bahwa ia telah berhasil mengembalikan waktu ke periode yang telah ia inginkan.